Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Kali ini kita masih melanjutkan materi media pembelajaran berbasis IT. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang understanding student, memahami siswa. Oke, kita mulai dari who they are. Siapa mereka? Siapa siswa itu? Jadi, melihat dan memahami peserta ajar atau pembelajar dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi gini maksudnya, sebelum kita mulai mengajar, sebelum kita mulai menggunakan media pembelajaran seperti apa, kita harus mengetahui dulu demografi siswa kita seperti apa. Jadi kita harus memahami sisi sosial, ekonomi, budaya, bahkan kalau perlu politik mereka itu seperti apa. Karena ketika kita sudah memahami itu semua, itu akan lebih mempermudah kita sebagai pengajar untuk membuat rumusan, membuat model, atau membuat cara memberikan atau menyampaikan materi secara optimal dan lebih baik. Jadi misalkan melihat sisi sosial, ketika dia itu dari sosial menengah ke atas, berarti cara penyampaiannya itu juga disesuaikan dengan sosial menengah ke atas. Atau mungkin ekonominya itu tinggi, ya berarti kalian juga harus menyesuaikan dari penggunaan medianya, cara kalian, dan sebagainya. Begitu juga dengan budayanya. Misalkan kalian mengajar orang-orang, anak-anak sultan lah, ya paling enggak device yang kalian gunakan, materi yang kalian sampaikan, contoh-contoh yang kalian gunakan itu harus relate dengan mereka. Jangan sampai itu nggak relate, kalian memberikan contoh-contoh yang mereka nggak tahu. Misalkan kalian memberikan contoh cara makan salak yang baik, nah mereka nggak pernah ngupas salak, ya bingung. Nah gitu loh. Itu misalkan Nia Ramadhani itu nggak bisa ngupas salak ya. Nah itu misalkan kasus-kasus seperti itu, kalian harus pahami sosial, budaya, ekonomi, politik mereka itu seperti apa. Misalkan dari aspek politik nih, kecenderungan siswa kalian itu adalah mahasiswa atau siswa berbasis politik PKS misalkan. Ya kalian menggunakan contoh-contoh yang relate dengan kondisi politik mereka. Jangan menggunakan yang tidak relate. Misalkan kalian menggunakan contoh-contoh kasus-kasus yang sifatnya bertentangan dengan nilai politiknya, ya pasti akan nggak masuk, nggak berterima di siswanya. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan sisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan semua yang terkait dengan demografi siswa kalian itu harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian memulai pembelajaran. Lalu setelah kalian mengetahuinya, pertanyaan yang berikutnya adalah what they want. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuju. Kalian harus memahami tujuan mereka saat mengambil kelasmu. Terkadang tidak semua siswa itu mau mengambil kelasmu, atau tidak semua siswa itu mau kamu ajar. Tapi meskipun demikian, mereka tetap harus bertemu denganmu. Nah itu adalah PR yang cukup sulit sebenarnya. Bahkan saya sendiri pun sebagai seorang pengajar kadang masih belum bisa mengakomodir semua keinginan siswa ya. Jadi ya akan cukup merepotkan. Tapi setidaknya minimalisir hal-hal yang sekiranya mereka tidak sukai. Contoh sederhana, banyak tugas itu nggak disukai, tapi terkadang kamu harus melakukannya. Lalu bagaimana? Ya setidaknya tugas-tugas itu dibuat lebih mudah atau dikurangi intensitasnya. Atau mereka punya keinginan mereka berkeinginan untuk menjadi wirausaha. Berarti materi-materi yang harus kalian sampaikan terkait dengan dunia bisnis atau dunia entrepreneur. Maaf. Sorry ya tadi mendadak doyong gitu. Nah,
tripodnya padahal belinya sudah cukup mahal tapi kok kualitasnya abal-abal. Sorry sedikit curhat. Nah itu tadi ya, apa yang mereka inginkan, yang mereka tuju mengambil kelasmu itu harus kalian perhatikan, jangan sampai kalian mengabaikannya. Lalu yang berikutnya adalah how their life, dalam arti bagaimana mereka hidup atau bersosial, itu berkarakter. Kalian harus memahami karakter mereka dengan cara mereka bersosial, bermedia hingga berkomunikasi, karena ini akan sangat membantu kalian yang istilahnya yang sedang atau ini kok mau jatuh lagi nih. Jadi gini, kembali lagi ya, sorry banyak interupsinya untuk materi ini. Jadi how their life ini, kalian memahami karakter mereka dengan cara bersosial, bermedia hingga berkomunikasi. Kalian lihat, kalau kalian sebagai pengajar yang cukup slow ya, kalian lihat aktivitas media sosial mereka, kalian kumpulkan, terus kalian capture fenomena-fenomena media journey mereka, habit mereka seperti apa. Nah itu bisa kalian gunakan untuk materi-materi yang atau materi pembelajaran kalian beserta penggunaan media yang akan kalian gunakan. Karena itu cukup efektif dalam menangkap keinginan atau menangkap perilaku siswa kalian. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengetahui mereka siapa, terus keinginan mereka apa, terus karakter mereka bagaimana? Kalian harus, ini lodok sekali ya, kalian harus melakukan rapid question. Rapid question ini adalah pertanyaan yang istilahnya pas pertemuan di awal kalian membuat sebuah form pertanyaan yang nantinya jawabannya itu mengarahkan mereka untuk menjelaskan siapa diri mereka, apa keinginan mereka, bahkan perilaku mereka itu seperti apa. Biasanya saya lakukan ini kepada mahasiswa-mahasiswa baru supaya saya bisa mengcapture keinginan mereka itu seperti apa, minat belajarnya bagaimana, tujuan mereka mengambil mata kuliah ini apa, bahkan tujuan mereka kuliah itu apa. Biasanya saya tanyakan, dan bagaimana cara mereka belajar pun saya tanyakan melalui berapa lama mereka membaca buku. Misalkan contoh-contoh seperti itu bisa kalian tanyakan dalam sebuah rapid question di awal pertemuan. Jadi setelah kalian itu menemukan siapa mereka, terus kemudian kalian menemukan keinginan mereka dalam belajar itu bagaimana, terus melihat karakter mereka, kalian bisa menemukan latar belakang, kebutuhan dan kebiasaan, kalian itu bisa membuat sebuah model pembelajaran yang pas untuk siswa kalian. Jadi jangan samakan satu angkatan dengan angkatan yang lain. Itu pasti kulturnya berbeda, perilakunya berbeda, habitnya berbeda, pasti akan banyak perbedaan. Bahkan dalam satu kelas pun memiliki banyak perbedaan, tapi kalian akan sulit ketika kalian harus membuat sesuatu hal, materi atau media pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu akan sangat sulit kalau dalam satu kelas. Tapi kalau dalam satu angkatan itu kalian harus lakukan, karena misalkan angkatan 2020 dengan angkatan 2019 itu punya karakteristik yang berbeda atau perbedaan kelas. Nah itu karakternya akan berbeda, sehingga model pembelajaran itu harusnya bisa berbeda juga. Jangan kalian sama ratakan, pukul rata jebret, mentang-mentang angkatannya sama, materinya sama, terus model pembelajarannya sama. Jangan seperti itu, karena nanti pasti akan ada gapnya, dan itu akan berdampak buruk pada siswa yang sekiranya tidak pas dengan keinginan mereka, meskipun mereka memaksakan ya, karena pemaksaan itu tadi, makanya dampaknya nanti akan atau kurang baik lah. Jadi itu terkait dengan materi understanding student. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung atau tadi terdistraksi karena tripod saya mau jatuh, silahkan ditanyakan. Ciao.